Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Yuza. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pada kesempatan ini, kami akan mengesampingkan laporan kami yang berjudul Program Sistem Reservasi Restoran. Nah, sebelum kami masuk ke pembahasannya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raffiga Pramanadia. Saya Perkenalkan, Kayla Rizky Fajaria. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Atif Fadilah. Perkenalkan nama saya Regi Firoz Mokhtar. Dalam persen ini kami akan menjelaskan beberapa poin utama mengenai tugas akhir kami. Oke, lanjut. Oke, jadi pendahuluannya program sistem reservasi restoran adalah aplikasi sederhana berbasis Python yang digunakan untuk mencatat pemesanan meja di restoran. Penggunaan dapat memasukkan nama pelanggan, jumlah tamu, tanggal, waktu mulai, dan waktu selesai reservasi. Program ini akan mengecek apakah jumlah tamu sesuai dengan kapasitas meja dan apakah meja masih tersedia pada jadwal tersebut. Jika data valid, reservasi akan disimpan ke file Excel. Jika tidak valid, program akan menampilkan pesan penolakan. Jika data reservasi valid dan meja masih tersedia, maka data akan disimpan ke dalam file Excel. Namun, jika jumlah tamu melebihi kapasitas meja, tanggal sudah lewat, atau jadwal meja sudah penuh, maka program akan menolak reservasi tersebut. Next. Oke, untuk isinya, penjelasan fitur, aplikasi sistem reservasi restoran memiliki beberapa fitur utama. Fitur pertama adalah tambahan reservasi, yaitu fitur untuk memasukkan data pelanggan seperti nama, jumlah tamu, tanggal, waktu mulai, dan waktu selesai reservasi. Fitur kedua adalah tampilan reservasi, yaitu fitur yang akan melihat daftar reservasi yang sudah tersimpan dalam file Excel. Data yang ditampilkan meliputi nama pelanggan, jumlah tamu, tanggal reservasi, waktu reservasi, meja, dan kapasitas meja. Aplikasi ini juga memiliki fitur validasi input yang mengecekkan yaitu pengecekan agar data yang dimasukkan sesuai. Program akan menolak reservasi jika jumlah tamu melebihi kapasitas meja, tanggal atau waktu sudah lewat, waktu selesai lebih kecil dari waktu mulai, atau meja sudah penuh pada jadwal tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alur aplikasi dan cara menjalankannya. Baik, di sini penjelasan kodenya. Pada bagian ini, program mengimpor beberapa library yang diperlukan. Library OS digunakan untuk mengecek keberadaan file, library datetime digunakan untuk pengelolaan data tanggal dan waktu. Sedangkan OpenPyXL digunakan untuk membuat, membaca, dan menyimpan file Excel. Program menggunakan kelas bernama reservasi agar kode lebih rapi dan mudah dikelola. Di dalam kelas terdapat file penyimpanan bernama reservasi restoran, Excel, serta daftar meja yang tersedia. Meja 1 dan meja 2 memiliki kapasitas 2 orang, sedangkan meja 3 memiliki kapasitas 4 orang. Nah, fungsi ini dijalankan saat program pertama kali dibuka. Fungsi ini akan mengecek apakah file Excel sudah tersedia atau belum. Jika file belum ada, program akan otomatis membuat file baru beserta kolom-kolom seperti nama, jumlah tamu, tanggal, waktu mulai, waktu selesai, meja, dan kapasitasnya. Dan juga cara kerja sistemnya, alur kerja sistem dimulai dari pengguna memasukkan data reservasi. Setelah itu, sistem melakukan validasi. Jika jumlah tamu melebihi kapasitas meja, tanggal reservasi sudah lewat, waktu selesai lebih awal daripada waktu mulai, atau meja sudah terisi pada jadwal tersebut, maka reservasi akan ditolak. Namun jika semua data valid, reservasi akan disimpan ke dalam file Excel otomatis. Seperti itu. Nah, lanjut untuk bagian B. Nah, aku ngejelasin fungsinya dulu. Nah, fungsi utama dari bagian B itu adalah membaca data dari file Excel dan menampilkan ke layar agar pengguna bisa melihat daftar siapa saja yang sudah memesan tempat. Nah, untuk alur kerja codingnya, yang pertama itu membuka file Excel. Reservasi
garis bawah restoran titik XLSX dan langsung menuju ke sheet yang bernama reservasi. Terus juga yang kedua, pengecekan data kosong. Program pengecek jumlah baris maksimal menggunakan perintah ws.maxRow sama dengan 1. Jika baris cuma ada 1, artinya file Excel tersebut baru berisi judul satu berjudul kolom saja. Maka program akan memunculkan tulisan belum ada reservasi. Nah, terus yang ketiga, jika ternyata ada datanya, program membaca baris demi baris menggunakan perintah ws.enter.row method. Kita mulai dari metode baris kedua, karena baris pertama adalah judul kolom. Nah, untuk data tersebut dengan format yang rapi, untuk yang pertama itu row kosong sama dengan nama pelanggan, kedua row 1 jumlah tamu, row 2 tanggal, row 3 waktu mulai, row 4 waktu selesai, row 5 meja, row 6 kapasitas meja. Nah, dan di setiap akhir data itu, program mengecek garis putus-putus sebagai pembatas antar reservasi agar nyaman dibaca. Next. Nah, untuk penjelasan C, nah, fungsi dari codingan yang C yaitu check underscore meja. Fungsi ini adalah otak dari sistem reservasi kita, karena fungsinya sangat krusial, memastikan tidak ada bentuk jadwal atau double booking, dan meja yang dipilih sesuai dengan kapasitas tamu. Nah, untuk alur kerja codingnya, yang pertama tuh program akan mengecek daftar meja yang tersedia satu persatu. Terus juga pengecekan pertama, if jumlah lebih dari kapasitas, jika jumlah tamu yang datang lebih banyak daripada kapasitas meja. Terus yang kedua, pengecekan jadwal yang bentrok. Jika kapasitas meja cocok, program akan berasumsi awal bahwa meja ini tersedia sama dengan true. Selanjutnya, program membuka file Excel dan menyisir data reservasi yang sudah ada tanggal dan meja yang sama. Terus juga mengubah format waktu mulai dan selesai dari reservasi lama yang ada di Excel berupa teks diubah menjadi format waktu Python determine titik strp time supaya bisa dihitung dan dibandingkan secara matematis. Nah, terus ya logika jika ada tabrakan waktu atau double booking, eh, program menggunakan rumus if mulai garis bawah baru kurang dari selesai garis bawah lama dan selesai garis bawah baru lebih dari mulai garis bawah lama. Artinya, jika mulai pesanan baru dilakukan sebelum pesanan lama selesai, dan waktu selesai pesanan baru melewati waktu mulainya pesanan lama, maka jadwal tersebut bentrok. Oke, jadi selanjutnya di sini saya akan melanjutkan dari pembahasan dari JG tersebut, yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan tambah reservasi. Sebelumnya, fungsi dari menambahkan reservasi itu adalah untuk digunakan untuk menambahkan data reservasi baru. Jadi program meminta pengguna itu untuk memasukkan nama dan jumlah tamu terlebih dahulu. Lalu selanjutnya, di sini eh, program disuruh memasukkan if jumlah tamu harus lebih dari 0. Nah, jika tamu ini 0, maka codingan tersebut akan error, yang dimana ketika kita memulai ngoding untuk menambahkan jumlah tamu, itu harus lebih dari 0. Lalu selanjutnya, itu ada if jumlah
max atau bisa dibilang jumlah tamu itu melebihi kapasitas meja. Nah, codingan ini juga bisa membuat sistem error karena jumlah tamu itu melebihi kapasitas meja. Jadi harus tidak boleh nol dan harus tidak boleh melebihi kapasitas meja yang sudah disediakan. Lalu selanjutnya di sini juga saya akan menjelaskan tentang input tanggal, waktu mulai dan waktu selesai. Untuk input tanggal tersendiri itu kita memasuki yang pertama ada harinya dan kedua itu ada bulan dan yang terakhir itu ada tahunnya, tahun berapa. Lalu untuk waktu mulai sendiri kita input dan memasukkan waktu mulai dan kedua kita selanjutnya memasukkan jam dan menit tersebutnya. Waktu selesai pun sama seperti waktu mulai, kita input dan masukkan waktu selesai eh, serta memasukkan jam dan menitnya tersebut. Lalu langkah kedua, program ini kita ubah program tanggal dan waktu itu kita masukkan menjadi format datetime dengan menggunakan fungsi datetime, strip time dan tujuannya ini adalah untuk waktu bisa dibandingkan dan dihitung oleh sistem. Nah, lalu langkah ketiga, program ini memeriksa apakah waktu mulai reservasi itu sudah lewat atau belum. Jika waktu yang dimasukkan lebih dari kecil dari waktu sekarang, berarti pengguna ini mencoba melakukan reservasi pada waktu yang sudah lewat. Jadi sistem akan menampilkan pesan atau output tanggal atau waktu sudah lewat dan proses langsung dihentikan. Lalu langkah selanjutnya, program tersendiri akan memeriksa apakah waktu ini selesai lebih besar daripada waktu mulainya. Nah, validasi ini penting sekali karena secara logika reservasi itu harus memiliki durasi waktu yang sangat sangat amat teliti dan benar. Nah, jika waktu selesai sama atau bahkan lebih kecil daripada waktu sebelumnya, maka sistem akan menampilkan output pesan jika waktu selesai harus lebih besar daripada waktu mulai dan reservasi tidak bisa diproses. Dan langkah yang terakhir, jika validasi berhasil dilewati, program akan memanggil codingan itu adalah self meja check atau meja kapasitas. Yang dimana tujuan dari codingan ini adalah untuk mengeluarkan proses-proses seperti jumlahnya ada berapa, tanggalnya tanggal berapa, mulainya kapan dan selesainya kapan. Oke. Lalu selanjutnya, setelah melakukan reservasi, kita juga akan memasuki pengodingan tambah reservasi. Jadi tujuan dari if meja is known ini adalah untuk mengetahui nih meja-meja apa saja, meja-meja yang sudah penuh atau sudah direservasi oleh orang lain. Lalu di sini ada dua, yaitu ada YB dan WS. YB YB ini adalah fungsinya untuk eh, memasuki file-file dan OS ini adalah worksert yang dimana data-data untuk reservasi ini akan dimasukkan kepada WS karena WS ini adalah worksert eh, file worksheet yang bertujuan untuk eh, menyimpan data-datanya. Nah, data-data apa saja sih yang disimpan di WS? Yang pertama ada nama dan jumlah pelanggan yang akan reservasi, tanggalnya berapa, waktu mulainya kapan, waktu selesainya kapan, serta meja yang akan direservasi dan kapasitasnya berapa. Nah, untuk WB Save Self File sendiri ini kita akan melakukan dua codingan. Yang pertama print. Jika print reservasi berhasil, maka codingan tersebut akan memunculkan output Anda akan mendapatkan meja dengan kapasitas dua orang. Sedangkan kalau codingan tersebut error atau tidak valid, maka input yang akan keluar adalah input tidak valid. Oke, selanjutnya yang terakhir akan melanjutkan dari dua step sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan juga tentang penggunaan print untuk menampilkan menu program. Jadi tujuan dari codingan print ini adalah untuk menampilkan menu program tersebut. Jadi yang pertama itu while true atau print itu untuk memunculkan tiga poin penting yang akan dimunculkan oleh output-output codingan tersebut. Yang pertama ada menambahkan reservasi, lalu kedua untuk menampilkan reservasi, dan yang terakhir
keluar atau break. Jadi pilihan input menu ini kita masukkan angka-angkanya sesuai yang sudah ditulis di atas, ada tambah reservasi, tampilkan reservasi dan keluar. Nah, jika pilihan satu, maka output tersebut yang keluar adalah untuk menambahkan reservasi. Sedangkan Elif pilihan dua, maka codingan tersebut akan memunculkan untuk menampilkan restoran, tampilkan reservasi. Dan yang terakhir, Elif pilihan tiga, maka output yang keluar adalah program selesai atau break. Lalu yang terakhir, else, jika print tidak sesuai dengan angka-angka yang sudah ditulis di atas, maka output yang keluar adalah pilihan tidak tersedia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari run-nya. Jadi setelah kita sudah mengoding keseluruhan, setelah itu kita run akan menampilkan 3 fitur utama. Yang pertama ada fitur tambah reservasi, tambah reservasi, dan keluar reservasi. Nah, saat kita run kita akan pilih menu nih, mau pilih menu 1, pilih menu 2, atau pilih menu 3. Untuk menambah reservasi, kita harus pilih menu 1 yang akan menunjukkan row, nama pelanggan yang kita isi dengan kita sendiri, jumlah tamu mau berapa, tanggal tanggal di hari apa, di bulan apa, dan di tahun kapan. Lanjut waktu mulai kita masukkan jam terlebih dahulu, baru masuk ke menit. Kedua waktu selesainya mau di jam berapa dan menit ke berapa. Jika meja masih tersedia, akan muncul reservasi berhasil dan Anda mendapatkan meja sesuai dengan keinginan Anda. Nah, tapi dalam case lain, di bawahnya ini ada nama pelanggan Kayla, dia tidak mendapatkan mejanya karena meja di waktu tersebut atau mejanya penuh di saat itu penuh. Jadi akan munculkan output meja penuh pada jam tersebut. Ini ada contoh tambahan juga, jadi sama, ada nama pelanggannya Raffi dan ada pelanggan Kela. Nah, nama pelanggan Kela ini yang awalnya dia tidak mendapatkan di jam 16.50, dia mengganti waktu di jam 18.30. Terakhir ini ada screenshot hasil di Excel-nya. Terlihat ada sel nama, jumlah tamu, tanggal, waktu mulai, waktu selesai, meja, dan kapasitas. Nah, terakhir ada kesimpulannya adalah berdasarkan program yang telah dibuat, sistem reservasi restoran dapat membantu proses pencatatan pemesanan meja secara sederhana dan terstruktur. Program ini memiliki fitur untuk menambah reservasi, menampilkan daftar reservasi, mengecek kapasitas meja, serta menyimpan data reservasi ke dalam Excel. Nah, program ini juga dilengkapi dengan validasi input seperti pengecekan jumlah tamu, tanggal reservasi, waktu mulai, dan waktu selesainya kapan. Dan jika jumlah tamu melebihi kapasitas meja, waktu reservasi sudah lewat, atau jumlah meja sudah penuh, maka program akan menolak reservasi tersebut. Dengan adanya program ini, proses reservasi restoran menjadi lebih mudah karena data tersimpan rapi dan dapat dilihat kembali melalui Excel. Program ini juga menunjukkan penerapan dasar pemrograman seperti penggunaan fungsi, percabangan, pengulangan, file penyimpanan, dan konsep kelas dalam Python. Cukup sekian pesan dari kami. Demikian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau dalam penyampaian maupun isi laporan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.